Selamat siang. Hari ini kita akan praktikum sediaan krim yang nanti kita akan buat sediaan krim hidrokortison. Sediaan ini terdiri dari fase minyak dan fase air. Untuk selengkapnya bagaimana cara pembuatan dan evaluasinya, kita simak video berikut ini. Tahap pertama proses formulasi sediaan krim. Yang pertama adalah kita memisahkan antara fase minyak dan fase air, di mana nanti tahap pertama adalah kita meleburkan fase minyak terlebih dahulu apabila perlu dileburkan. Di sini sudah disiapkan penanas air, maka kita masukkan, kita siapkan ini yang perlu dilebur, yaitu sediaan fase minyak. Bahan dari fase minyak kita campurkan yang perlu kita lebur. Ini ada cetasium, alba, dan bahan-bahan sejenisnya ya. Jika ada parafin liquid maka dimasukkan sekalian dan nanti ditunggu hingga lebur. Setelah melebur fase minyaknya, maka kita tunggu hingga suhunya mencapai 70 derajat. Kemudian kita masukkan fase air ya pada tempat yang lain. Fase air kita masukkan beserta jumlah air sisanya dan ditunggu hingga kita panaskan juga sampai 70 derajat Celcius. Berikutnya setelah sama mencapai 70 derajat suhunya, maka fase air kita masukkan dalam fase minyak secara perlahan-lahan sehingga terbentuk basis krim. Proses ini kita menggunakan 300 rpm dan diaduk hingga mengental. Prosesnya kurang lebih selama 5 menit. Setelah terbentuk basis krim dan kita masukkan sediaan hidrokortison, maka terbentuklah krim seperti sediaan berikut. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan proses evaluasi. Evaluasi pertama adalah uji organoleptis. Organoleptis ini kita bisa melihat tekstur, bentuk, warna, dan bau. Uji yang berikutnya adalah uji desebar salep atau krim. Di sini kita akan menguji seberapa mudahnya sediaan yang kita buat pada saat diaplikasikan atau dioleskan ke kulit. Yang pertama kita siapkan sawan petri, di mana salah satu alasnya kita sudah siapkan dengan kertas milimeter blok, dan nanti bagian tutupnya kita timbang. Setelah itu kita siapkan setengah gram dari sediaan kita dan letakkan tepat di tengah-tengah kertas milimeter blok yang ada di cawan petri. Kemudian kita berikan tutup cawan petri di atas sediaan yang akan kita uji, di mana bobot dari tutup ini tadi sudah kita timbang. Lakukan secara perlahan dan jangan dilepaskan dari tangan. Kita lihat seberapa mudah krim menyebar. Dari sini kita tunggu selama 1 menit. Kemudian kita hitung diameter dari lingkaran sebaran dari sediaan krim ini. Setelah 1 menit, maka kita beri beban sebesar 50 gram berada tepat di tengah-tengah sediaan krim. Kita akan melihat bahwa pola penyebaran krim akan melebar. Kita akan tunggu 1 menit dan kemudian kita hitung diameternya dari kedua sisi, yaitu sisi vertikal dan sisi horizontal. Langkah ini diulang hingga bobot 250 gram. Jadi kita penambahannya adalah setiap 50 gram. Setelah 50 gram, kita tambahkan lagi bobot 50 gram, sehingga totalnya bobotnya adalah 100 gram. Ditunggu hingga 1 menit lagi, dan kita ukur kembali diameternya. Kemudian, yang berikutnya kita tambah 50 gram lagi, kemudian ditunggu hingga 1 menit. Hal ini dilakukan terus hingga bobot total yang ditambahkan sebesar 250 gram. Uji daya sebar yang baik untuk sediaan topikal, kita bisa melihat bahwa daya sebar rata-rata dengan diameter 5 hingga 7 cm. Uji berikutnya adalah uji daya lekat. Uji daya lekat ini digunakan untuk menilai bahwa sediaan salep atau sediaan krim kita dapat melekat kuat di kulit sehingga tidak mudah terhapuskan. Uji ini kita menggunakan 2 objek gelas yang nanti akan kita letakkan dalam rangkaian. Kemudian salep akan kita letakkan di sini. Kurang lebih sekitar setengah gram sediaan krim kita letakkan dalam satu objek gelas dan objek gelas lainnya kita letakkan di atasnya.
Kemudian kita letakkan di meja dan diberi beban hingga 1 kg. Proses ini kita tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit, kita buka alat ini, kita turunkan bebannya. Kemudian kita jepit di sini dengan alat yang sudah tersedia di kedua sisinya. Pastikan tidak ada terhalang di bawahnya. Ya. Kemudian jatuhkan beban seberat 80 gram ke bawah, sehingga nanti ubi gelas ini akan tertarik dan lepas. Waktu dihitung sejak beban terlepas dimulai. Beban 80 gram dilepas bersamaan dengan stopwatch menyala. Ya. Begitu ubi gelas terlepas, maka stopwatch dihentikan. Waktu terbaik untuk dye lekat krim atau sediaan topika lainnya yaitu lebih dari 4 detik. Evaluasi berikutnya sediaan semi solid dan arti krim di sini adalah uji daya proteksi. Di mana kita perlukan adalah kertas saring, kita potong dengan ukuran 5x5. Kemudian ada kertas saring satu lagi berukuran lebih kecil yaitu 2,5x2,5 yang nanti akan kita batasin menggunakan parafin solid. Yang pertama adalah kertas saring ukuran besar tadi 5x5, kita celupkan atau kita basahi dengan larutan indikator PP. Kita basahi semua permukaannya hingga rata. Secukupnya. Setelah terbasahi semua, maka kertas saring ini kita keringkan. Kita tunggu hingga kering dengan cara diangin-anginkan. Yang berikutnya adalah pada kertas saring yang kecil, ukuran 2,5x2,5 cm, di mana kita sudah melelehkan parafin solid dan nanti akan kita tuangkan, ya, kita berikan ke bagian tepi dari kertas saring kecil ini, sehingga kita dapatkan dua bahan di sini, yaitu kertas saring besar yang sudah dibasahi PP dan ini kondisinya sudah kering, dan kertas saring kecil yang dia sudah dibatasin menggunakan parafin solid yang sudah dilelehkan. Caranya adalah dengan mengoleskan, memberikan sediaan krim tadi, ya, dengan cara mengoleskan seperti kita menggunakan krim biasa kepada kertas saring yang besar. Hanya satu sisi saja. Pastikan cara mengoleskannya merata, karena nanti akan kita uji adalah kemampuan proteksinya. Yang berikutnya adalah setelah rata, kita letakkan kertas saring kecil berada tepat di tengah-tengah kertas saring yang sudah kita olesi krim. Pastikan ia menempel dengan baik. Kemudian kita teteskan larutan KOH sebanyak 2-3 tetes. Tepat berada di area yang sudah kita batasi dengan parafin solid tadi. Nah, adanya warna merah menunjukkan bahwa sediaan krim kurang dapat melindungi dari paparan basa dan asam, sehingga kita bisa melihat bahwa ini terbentuk warna merah. Artinya krim atau sediaan tadi bisa melewatkan sediaan basah. Terima kasih. Uji berikutnya adalah uji pH, di mana kita menggunakan kertas pH universal, dan yang akan kita celupkan pada sediaan krim. Pastikan semua warnanya tercelup dengan merata. Kemudian kita tunggu beberapa saat, dan kita baca kita ukur, ya, kita sesuaikan warnanya yang ada pada pH universal. Ya. Sediaan krim yang baik berada pada pH kulit, yaitu antara 4,5 hingga 6,5.
Uji yang terakhir yaitu uji penentuan tipe emulsi. Apakah emulsi ini terdiri dari minyak dalam air atau air dalam minyak, di mana metode penentuan tipe emulsi menggunakan methylene blue seperti pada sediaan emulsi. Dan kemudian untuk viskositas kita bisa menggunakan viskometer Brookfield. Demikianlah penjelasan mengenai proses produksi dan evaluasi sediaan krim. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.